Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Endang Agustina Bruketaren dengan NIM 25110111112. Di video kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Nah teman-teman, di mana pendidikan di Indonesia tidak hanya dituntut dalam melahirkan generasi yang cerdas baik secara intelektual saja, tetapi di mana pada pendidikan ini juga mewajibkan peserta didik memiliki karakter yang baik dan memiliki kepekaan sosial pada pendidikan itu sendiri. Nah, yang dimana filsafat berfungsi sebagai pondasi nilai dan arah tujuan pendidikan, sementara itu ilmu pendidikan menyediakan alat dan metode empiris untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, bagaimana dapat dikatakan oleh John Dewey yang mana menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi proses pengalaman itu sendiri, di mana artinya peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran harus menerapkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik sehingga dapat memperoleh pembelajaran yang lebih efektif, yang dimana beliau juga menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sementara itu ada juga aliran humanistik yang diwakili oleh Abraham Maslow, yang dimana ia menekankan bahwa pendidikan berpusat pada manusia, pada perkembangan potensi dan aktualisasi diri peserta didik. Di mana pada pendidikan ini mendorong guru tidak hanya sebagai sumber pengetahuan saja, tetapi guru harus bisa menjadi fasilitator dalam mendukung peserta didik dalam memperoleh pembelajaran dan dalam peningkatan nilai karakter. Nah, di mana dengan mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dan pendekatan ilmiah ini, tentunya pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menggunakan secara etis, bertanggung jawab dan bermoral, serta memiliki karakter yang baik. Di mana dengan mengintegrasikan nilai-nilai humanistik ini juga dikaitkan dengan pendidikan abad ke-21, di mana menuntut pada kompetisi berpikir secara kritis, kolaboratif, dan kreatif. Namun hal ini juga tidak diimbangi dengan adanya landasan filsafat moral, maka kemajuan ilmu pengetahuan dapat menimbulkan kesenjangan dan penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan memastikan bahwa inovasi tetap berpihak pada kemanusiaan. Nah, dengan demikian, pendidikan Indonesia harus memadukan rasionalitas ilmiah dari positivisme dengan nilai-nilai kemanusiaan dari humanisme dan pragmatisme, sehingga terbentuk moral pendidikan yang aktif terhadap teknologi namun juga tetap berjiwa etis dan berkarakter Pancasila. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi adalah adanya kesimpulannya dari yang sudah saya jelaskan adalah di mana integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan merupakan kunci untuk menghadapi deskripsi teknologi dan moral, yang dimana ilmu pengetahuan memberikan daya dan metode untuk berinovasi, sedangkan filsafat memberi arah dan nilai bagi kemajuan teknologi dengan menggabungkan pemikiran dari ahli yang saya sebutkan tadi, yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang humanis dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21, yang dimana sebuah pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan jiwa berkarakter yang baik, memiliki moral yang baik bagi peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.